Assalamualaikum guys, selamat datang kembali di channel Takalar Anime. Seperti biasanya, di sini kita akan membahas info update seputar anime dan donghua tentunya. Nah, tapi pada video kali ini agak sedikit berbeda guys, karena kita nggak akan bahas anime ataupun donghua, melainkan pada video kali ini kita akan membahas manga atau komik yang berasal dari Cina atau yang biasa kita sebut manhwa. Yang tentunya kebanyakan dari kalian yang banyak banget nih yang request untuk manhwanya, makanya kita buatkan untuk listnya guys. Yang tentunya MC-nya itu yang overpower, reinkarnasi, balas dendam, ataupun pura-pura lemah. Ini adalah bagian kecil dari list-list yang akan kita bahas guys. Kalau misalnya rame, kita buatkan untuk list selanjutnya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas 20 rekomendasi daftar manhwa dengan chapter 300+ guys, dengan ceritanya yang seru, baik dari MC-nya overpower, reinkarnasi, ataupun terlihat lemah namun overpower. Chapternya masih berjalan guys, yang wajib banget nih untuk kalian baca. Nah, tapi sebelum kita ke videonya, jangan lupa guys diklik tombol subscribe-nya dulu, dan jangan lupa juga dinyalakan loncengnya agar saya lebih semangat untuk membuat konten-konten menarik lainnya. Oke guys, supaya kita nggak nunggu lama, kita langsung aja ke videonya. Let's go. Yang pertama, Above All God, menceritakan Gua Tianglang, Raja Xiao Xiao, ibu kota Dewa Peri baru, dikepung oleh semua orang dan dituduh membuat kejahatan yang membuat dewa dikepung di Cihang Ritje. Diadili oleh surga yang awalnya penyerangan dari surga terbantai, namun kehilangan fondasi sihir peri, tahta hidup dan mati, tetapi serius kuno menggunakan giok kuno misterius. Lalu ia pun terkalahkan guys. Lalu lahir kembali 500 tahun kemudian dengan jet dinasti kuno di tangannya. Ia akan mencari musuh di kehidupan terakhirnya dan balas dendam untuk merebut semua yang ia miliki dulu. Yang kedua, Against the God, manhwa ini menceritakan dinasti Xiaomeng. Di kehidupan pertamanya, Xiao Cheng berusia 16 tahun dan merupakan cucu dari Xiaomeng kelima, di mana hari itu adalah hari penting baginya untuk melakukan pernikahan, walaupun ia kurang percaya diri karena wanita yang akan dia temani adalah wanita yang sangat cantik guys. Namun pada saat itu ia diberi racun di dalam supnya yang menyebabkannya ia meninggal dunia, yang berada di tengah hutan, dan kemudian ditemukan oleh seorang kakek yang berjanji untuk melatihnya dan membahagiakannya. Ini adalah awal perjalanannya guys. Untuk kalian yang penasaran boleh langsung membacanya. Yang ketiga, Apotheosis, manhwa ini berawalan dengan kisah Lao Sheng, putra pertama keluarga Luo, yang kehilangan segalanya setelah ayahnya meninggal dunia. Keluarga pamannya mengambil alih status dan kedudukan sebagai keluarga utama Luo. Sementara Lao Sheng dipenjara dan dijadikan sasaran untuk latihan bela diri bagi klan keluarganya sendiri. Nah, ini adalah karakter utama yang awalnya lemah menjadi overpower guys. Yang keempat, Battle Frenzy, menceritakan Wang Song yang merupakan seorang siswa jenius yang bertemu Simba, seorang badut misterius ketika ia hampir meninggal. Bercerita dalam kegelapan yang sunyi dan sepi, 2 bulan ditampilkan di langit dunia dengan kemungkinan tak terbatas. Badut yang misterius, aneh dan gembira, beberapa persatuan federal kota membentuk 3 kerajaan yang kuat, di mana kerusuhan antara ras dan gangguan monster adalah hal yang biasa. Inilah saat pahlawan dibuat. Manusia berjuang untuk mendapatkan kembali kendali atas planet bumi sambil dipersenjatai dengan ambisi tingkat tinggi. Pada saat penting ini, siswa kelas 2 SMA, student Wang, dia menggunakan Fate Roulette untuk mengguncang dunia. Yang kelima, BTTH, pastinya sih ini sudah pada tahu pastinya karena sudah diadaptasikan juga, yang akan menceritakan Xiaoyang yang memiliki dauki yang sangat rendah, diremehkan oleh orang-orang, bahkan tunangannya sendiri memutuskan untuk menolak pertunangannya. Xiaoyang bertekad untuk tidak mempermalukan keluarganya dengan menjadi lebih kuat dan bertarung melawan tunangannya tersebut 3 tahun kemudian. Nah, ia mendapatkan arahan dari seorang hantu yang bersemayam di cincin peninggalan ibunya.
dan ia kemudian menunjukkan kemampuan Douki-nya yang telah meningkat pesat dalam upacara pemeriksaan Douki. Yang keenam, City of Heaven Timestamp. Manhwa ini menceritakan Ling Fang yang dimana pacarnya direbut oleh orang kaya, namun pacarnya mengandung anaknya. Wadaw. Dan setelah pacarnya menyadarinya, ia pun menyewa pembunuh bayaran untuk membunuhnya. Dan kemudian Ling Fang pun terlahir kembali 100 tahun kemudian dan kembali di masa saat pacarnya direbut. Namun setelah ia terlahir kembali, dia mendapatkan batu 9 dewa surgawi yang meningkatkan kultivasinya untuk mencapai Rana God King. Puncak inilah awal dari perjalanannya. Yang ketujuh, Cultivation Return on Campus. Manhwa ini menceritakan Cui yang mati karena disambar petir. Ia membuatnya hidup kembali, tapi kembali ke masa lalunya waktu ia masih magang di sekolah dan kehilangan semua kultivasinya dan mulai dari awal lagi. Dan kemudian ia tidak sengaja melihat wanita yang mana itu adalah kepala sekolah barunya yang ingin pipis, yang pastinya itu adalah rezeki nomplok tentunya. Nah, inilah awal dari perjalanan di sekolahnya. Yang ke-8, Hero I Quit a Long Time Ago. Sejak tahun 2093, monster muncul dari sumber tidak diketahui yang mulai mengganggu manusia. Namun pada tahun 2095 muncullah pahlawan super pertama umat manusia dan membantai semua monster dan menyelamatkan dunia di bawah arlojinya. Pada saat itu yang muncul superhero lain yang tak terhitung jumlahnya muncul dan mengikuti jejaknya. Namun setelah 5 tahun perang, Zero menghilang tanpa jejak. Nah, inilah awal dari ceritanya yang pura-pura lemah padahal overpower. Yang ke-9, I Am the Great Immortal. Kehidupan sebelumnya, ia adalah seorang jenius yang tak tertandingi di dunia keabadian. Dia dibunuh oleh 3 makhluk surgawi. Dia secara tidak sengaja dilahirkan kembali alias dikembalikan ke usia 20 tahunnya oleh kitab surga. Nah, di sini yang ia ingin lakukan hanyalah menjadi abadi dan kembali ke dunia abadi. Dan dia bertekad dia akan mengubah takdir masa lalunya dan ingin menjadi orang terkuat di bumi dan ingin segera kembali ke dunia peri untuk menghancurkan orang-orang yang telah membunuhnya di kehidupan sebelumnya. Yang ke-10, Immortal Daddy Xiangsung, menceritakan bayi Tiangsung, seorang immortal dari 3 dunia yang tidak terkalahkan selama 100.000 tahun. Suatu hari dia terjatuh ke dalam mimpi Ling Feiyu, seorang presdir wanita dari Lingguang Group di bumi. Setelah itu, seorang bayi perempuan yang lucu muncul di sebelah Seng Yi. Ini adalah rahasia alam semesta, tetapi juga sering menarik penglihatan. Yang ke-11, King of Apocalypse, menceritakan King Yu terbunuh beberapa ratus tahun di masa depan selama kiamat karena salah penilaian. Dia kemudian melakukan perjalanan kembali ke masa sebelum kiamat dimulai. Dia terbangun di tahun 2019, tepatnya 1 April, awal terjadinya kiamat. Perusahaan dengan mengandalkan pengalaman dan teknik kiamatnya yang perkasa, King Yu dengan cepat berkembang menjadi lawan yang tangguh, melewati rintangan menyelamatkan dunia semua sambil melindungi saudara perempuannya yang tercinta. Dia terbang. Yang ke-12, Magic Emperor, menceritakan Shou Yifang yang merupakan seorang kaisar sihir atau bisa dipanggil kaisar iblis karena dia mempunyai buku kaisar kuno yang disebut buku 9 rahasia. Ia menjadi sasaran semua ahli bela diri. Bahkan dia dikhianati dan dibunuh oleh muridnya. Kemudian jiwanya masuk dan hidup kembali dalam seorang anak pelayan keluarga bernama Shou Fang karena suatu sihir iblis mengekangnya. Dia harus menyatukan ingatan anak itu dan tidak bisa mengabaikan keluarga dan nona yang dia layani. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana kehidupannya membangun kembali keluarganya dan menjadi yang terkuat di daratan benua. Yang ke-13, Martial God Asura. Suatu malam fenomena misterius dan tidak dapat dijelaskan terjadi di 9 provinsi yang akan menurunkan tubuh dewa. Maka dari itu anak yang baru lahir di malam itu
diambil secara paksa. Kemudian pada saat yang sama Chu Feng tersambar petir. Lalu 5 tahun kemudian Xu Peng merupakan murid luar biasa dari sekolah Azure Dragon, membangunkan salah satu dari 9 binatang petir misterius dan menemukan telur yang terseger di dalam dirinya. Ini adalah karakter utama yang lemah menjadi overpowered. Yang ke-14, My Wife is a Demon Queen. Di kehidupan normal, Xiayang adalah seorang laki-laki normal biasa yang memiliki hobi menggambar dan bermain game. Ia merasa hidupnya monoton karena orang tuanya bekerja di luar negeri selama bertahun-tahun. Ia juga tidak memiliki banyak teman, sehingga waktunya dihabiskan di dalam rumah. Suatu ketika sebelum tidur ia berharap bahwa ia ingin menjadi penyelamar di dunia lain. Ketika ia tidur, ia merasa seperti bermimpi telah beralih ke dunia lain. Tidak disangka itu benar. Xiayang baru sadar bahwa ia memiliki cincin sihir. Cincin sihir yang ada padanya sama dengan cincin yang digunakan wanita yang kelak akan menjadi istrinya, yang merupakan seorang ratu iblis. Yang ke-15, Strongest Anti-Mita, menceritakan Sui Kue merupakan seorang pelajar dengan bakat yang luar biasa yang meninggal akibat kecelakaan, dan kemudian ia hidup kembali di dalam tubuh seorang pangeran yatim piatu yang terkapar di dalam semak. Nah, pada saat itu tubuhnya pun sangat kaku, dan tiba-tiba ada seorang gadis yang sangat ingin pipis. Tak sengaja ia pun pipis di mukanya, tapi tak jadi karena Sui Kue berbicara padanya. Dan kemudian wanita itu pun terbang dengan kaget. Nah, disinilah awal ceritanya yang harem dan kocak untuk kultivasinya. Yang ke-16, The Demon King Who Lost His Job, menceritakan Merlin Lucifer yang merupakan seorang raja iblis dan seorang pahlawan. Nah, di sini diperlihatkan di awal chapter ia sedang tidur yang hampir dicium oleh wanita yang merupakan iblis juga, yang kemudian terganggu oleh pasukan dari gereja yang berteriak-teriak, di mana hari itu adalah hari terakhir ia menjabat sebagai raja iblis. Disinilah ia bentrok dengan pahlawan pada saat pertarungan. Tiba-tiba dari sisi gereja memanggil paus raksasa yang terbuat dari semua jenis logam menyerang pasukan pahlawan. Namun malah dihentikan oleh Lucifer sendiri dengan kekuatannya yang OP parah, membunuh monster yang dianggap kuat itu dengan sekali tebasan. Inilah awal cerita dari manhwanya guys. Yang ke-17, Immortal Swordsman in the Reverse World. Manhwa ini menceritakan mengenai Chu Qing yang merupakan seorang ahli pedang, seorang anak laki remaja yang masih sekolah yang sebenarnya datang dari dunia peri. Awalnya dia tidak sengaja memasuki dunia peri tersebut yang ada di Gunung Kingseng. Di dunia peri, Chu Qing melakukan perjalanan kultivasi, namun tidak menemukan keabadian, malah membuka ruang waktu menuju dunia terbalik sebagai ahli pedang di dunia peri. Kemampuannya menghilang di dunia tersebut, sehingga dia harus kultivasi dari awal. Untuk meninggalkan tempat tersebut dia terbangun dan kemudian berada di saat usianya 17 tahun dan hampir diperkosa. Inilah awal dari ceritanya. Yang ke-18, Rebirth of the Urban Immortal Cultivator, bercerita tentang Shen Fang meninggal di tengah kesusahan ilahi setelah mencapai puncak dunia kultivasi dalam kurang waktu dari 500 tahun. Entah bagaimana, meskipun kehilangan basis kultivasinya, dia dapat kembali ke masa mudanya di dalam bis perjalanan sebagai siswa sekolah menengah yang tinggal di bumi. Nah, disinilah dia memutuskan untuk sekali lagi menapaki jalan menuju keabadian. Yang ke-19, Return of Xiandi, bercerita tentang 3 tahun yang lalu, Yu Qing yang secara tidak sengaja jatuh ke alam abadi dari alam fana. Setelah 3000 tahun, Yu Qing yang menjadi Kaisar Agung Yung dari alam abadi mendobrak penghalang antara dua alam. Yu Qing yang menemukan bahwa hanya 3 tahun telah berlalu. Sebelumnya, ia sangat lemah untuk melindungi orang-orang yang ia cintai. Sekarang, ia akan membuat seluruh dunia tunduk di hadapan dia. Kemudian ia pun kembali ke bumi untuk menebus kesalahan kecilnya yang dulu ia perbuat. Ini adalah awal dari perjalanannya guys.
Yang terakhir atau yang ke-20, I have a dragon on my body. Di awal chapter di pavilion surga pada saat itu, kaisar dikhianati dan dibunuh karena posisinya ingin diambil alih oleh pangeran. Tapi pada saat itu, telur naga menetes dan kemudian masuk ke tubuh sang kaisar. Nah, pada saat itu kaisar malah kembali ke masa lalunya, tepatnya 300 tahun di masa mudanya. Saat ia akan memasuki perguruan tinggi, pada saat itu juga ia diselingkuhi oleh pacarnya tepat di depan matanya. Disinilah ia memulai jalannya kembali dengan naga yang ada di tubuhnya tanpa ia sadari. Nah, itu dia guys, 20 manhwa dengan chapter 300+ guys. Yang dari MC-nya overpower, reinkarnasi ataupun semuanya guys, kita telah rangkum menjadi satu. Semoga saja list-list manhwa ini dapat menghibur kalian guys, sembari menunggu mungkin episode atau season kelanjutan dari yang ingin kalian tonton tentunya. Oke guys, untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu. Tapi sebelum video kita akhiri, jangan lupa diklik tombol subscribe dulu guys. Dan jangan lupa juga dinyalakan loncengnya agar kalian gak ketinggalan info update seputar anime, donghua maupun manga ataupun manhwa lainnya tentunya. Oke guys, video kali ini cukup sampai di sini dulu. Thank you for watching. Bye bye.